Kurangnya minat baca di kalangan siswa menjadi polemik yang serius dan menjadi perhatian di kalangan pendidikan. Di era digital dengan pilihan teknologi dan gadget beragam, serta hiburan visual maupun game yang ditawarkan, menyebabkan buku seringkali tersisihkan. Padahal, membaca merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pengetahuan, dan daya kritis individu. Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai upaya untuk meningkatkan minat baca dengan program literasi nasional yang diberi nama Gerakan Literasi Sekolah atau disebut dengan GLS. Program ini bertujuan untuk mendorong para siswa agar lebih gemar membaca, mengembangkan kemampuan menyimak, berbicara, dan juga menulis. Kemampuan literasi merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki siswa karena akan diujikan dalam asesmen nasional seperti AKMI dan juga ANBK. Program GLS ini tentu saja merupakan suatu langkah yang baik untuk meningkatkan kemampuan literasi dan minat baca siswa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan di antara kebijakan dan juga implementasi di madrasah. Di antaranya kurangnya materi bacaan yang tersedia di madrasah. Kondisi ini terjadi di Min 14 Aceh Timur. Berdasarkan hasil observasi, saya mendapati bahwa minat baca siswa di Min 14 Aceh Timur tergolong rendah. Kurangnya bahan bacaan di perpustakaan, materi bacaan yang tersedia kurang menarik, serta kemampuan literasi yang masih rendah menjadi faktor permasalahan ini terjadi. Literasi juga sangat erat kaitannya dengan kemampuan berbahasa. Siswa di Min 14 Aceh Timur sebagian besar masih menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di madrasah, maupun saat mereka bermain. Kondisi tersebut mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Banyak siswa yang kurang paham memaknai isi buku bacaan karena terkendala dengan pemahaman bahasa. Akhirnya mereka cenderung bertanya sebelum membaca. Padahal apa yang ditanyakan sudah tertera di dalam teks bacaan. Hal ini menyebabkan siswa menjadi kurang aktif dan kurang percaya diri dalam memberikan pendapat karena minimnya wawasan yang dimiliki. Oleh karena itu, minat siswa dalam hal membaca perlu ditingkatkan, yaitu salah satunya dengan mengembangkan gerakan literasi madrasah. Hal ini yang mendorong dan menjadi alasan bagi saya untuk berbagi praktik baik dengan seluruh rekan guru di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Berdasarkan permasalahan tadi, saya mencoba mengkaji dan menerapkan beberapa metode untuk membantu siswa tertarik untuk membaca. Penulis memanfaatkan big book dan buku cerita yang menarik serta dikolaborasikan dengan permainan edukatif yang diberi nama DESI atau Detektif Literasi dalam kegiatan cermin, cerdas mencari informasi. Kegiatan ini menggunakan permainan edukatif berbasis digital di platform WordWall. Langkah ini diambil agar siswa mendapatkan pengalaman membaca yang seru, sehingga tertanam dalam diri mereka bahwa membaca merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Dengan perasaan senang yang sudah mereka miliki, diharapkan minat baca siswa menjadi tumbuh dan kemampuan literasi mereka semakin meningkat. Adapun langkah-langkah dari kegiatan yang saya lakukan adalah: pertama, membacakan cerita selama 15 menit di awal pembelajaran. Ya, alih-alih meminta siswa untuk membaca secara mandiri, saya memilih untuk membacakan buku berupa big book maupun buku bacaan anak yang bersifat ringan. Langkah ini bertujuan agar semua siswa fokus terhadap apa yang dibacakan dan memperhatikan ekspresi yang disampaikan oleh guru.
Cerita ini dibawakan dengan gaya bercerita yang semenarik mungkin, sehingga dapat mencuri perhatian siswa. Yang kedua, saya membangun rasa ingin tahu mereka dengan pembawaan cerita yang penuh ekspresi dan emosi. Lalu mulai berdiskusi mengenai informasi yang sudah dibacakan tadi. Selanjutnya saya membuat pojok baca. Setelah beberapa waktu dibacakan cerita, siswa diminta untuk membaca secara mandiri dengan pilihan buku yang telah tersedia di pojok baca. Mulai dari cerita anak, cerita dongeng, sains, dan buku-buku pengetahuan lainnya. Setiap siswa yang telah membaca satu buku hingga selesai, mereka akan mengisi jurnal yang sudah disiapkan di pojok baca. Kemudian, untuk menguji pemahaman literasi siswa, saya membuat permainan edukatif berbasis digital, WordWall, yang merupakan platform permainan edukatif dan diberi nama Cermin Si Desi, atau cerdas mencari informasi si detektif literasi. Ya, jadi siswa berperan sebagai detektif dalam mencari informasi. Siswa diminta untuk menebak judul buku dengan pertanyaan yang diberikan secara berkelompok. Semua jawaban merupakan judul buku yang berada di pojok baca. Langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal harian. Saat siswa mulai terbiasa dengan rutinitas membaca, mereka diminta untuk mencoba membuat jurnal harian. Jurnal tersebut boleh berisi tentang kegiatan sehari-hari, puisi, pantun, pengalaman, nasihat, maupun cerita bergambar. Saya tidak membatasi apa yang ingin ditulis oleh siswa, melainkan memberi kebebasan dalam berimajinasi sehingga merangsang daya pikir kritis mereka. Setelah berhasil menulis jurnal harian, sebagai bentuk apresiasi, saya tidak memberikan nilai berupa skor, melainkan memberi respon dan afirmasi positif terhadap setiap tulisan atau karya yang dikumpulkan. Afirmasi positif yang diberikan diharapkan mampu memicu semangat, keberanian, dan rasa percaya diri. Setelah terkumpul, saya menyunting dan memperindah tampilan menggunakan Canva atau aplikasi layout lainnya. Lalu karya siswa ini akan dipajang di mading kelas maupun di mading madrasah. Yang terakhir, saya mengumpulkan hasil karya siswa untuk dibukukan secara bersama. Kegiatan ini sudah diikuti oleh beberapa siswa dan karyanya sudah dipublikasikan pada tahun 2023. Harapannya buku ini akan menjadi salah satu motivasi bagi siswa lain untuk membudayakan literasi, menghasilkan karya sebagai budaya positif di madrasah. Dari semua langkah kegiatan yang sudah saya lakukan, saya mengamati banyak perubahan positif yang terbentuk, di antaranya meningkatnya minat baca dan kemampuan literasi siswa, pengembangan keterampilan dalam berbahasa Indonesia, meningkatnya rasa percaya diri, berani tampil di depan dan mengemukakan pendapat, terbentuknya budaya literasi di madrasah, dan juga menghasilkan karya yang sudah dipublikasikan. Dalam bidang literasi, saya juga sudah menorehkan beberapa karya yang sudah dipublikasikan sejak tahun 2020 hingga sekarang. Tercatat sebanyak 21 karya antologi puisi, novel, dongeng, dan kisah inspiratif. Terakhir, saya juga sedang menggarap satu buku yang berperan sebagai editor dalam satu buku yang ditulis oleh siswa-siswi dari madrasah di Aceh Timur yang akan di-launching bersamaan dengan HAP Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun 2025 nanti. Rasa syukur tak terhingga terus saya sematkan dalam setiap doa. Keadaan pada saat pertama kali datang ke madrasah di daerah pedesaan ini saya anggap sebagai suatu tantangan. Ini menjadi suatu pencapaian yang sangat membanggakan. Ikut aktif dalam pembangunan madrasah yang gemilang, menumbuhkan minat baca siswa, mengembangkan kegiatan literasi, dan mengharumkan nama Min 14 Aceh Timur dalam berbagai kompetisi adalah suatu keberhasilan yang mengharukan bagi saya. Dukungan dari pihak madrasah, baik itu dari kepala madrasah, rekan guru, dan seluruh warga madrasah menjadi amunisi bagi saya. Begitu juga dengan dukungan keluarga yang senantiasa mendukung apapun yang saya lakukan demi kemajuan madrasah. Mari tingkatkan kualitas diri kita untuk meraih prestasi. Salam literasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Salsabila. Saya sangat senang dan bersemangat belajar bersama Bu Ayu. Pengalaman membaca kami menjadi sangat menyenangkan. Terima kasih Bu Ayu. Kapan kita buat karya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriani, guru kelas di Min 14 Aceh Timur, yang juga merupakan rekan sejawat ikut termotivasi dengan gebrakan inovatif dari Bu Sri Rahayu dalam mengembangkan literasi di madrasah. Awalnya saya sempat acuh dengan inovasi yang dikembangkan oleh Bu Sri Rahayu, karena pada awalnya saya melihat siswa-siswi di kelas tersebut masih sangat kurang dalam memahami teks pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Mereka harus dijelaskan kembali dalam bahasa daerah dan banyak yang fasih memberikan pendapat. Namun, setelah Bu Sri Rahayu menerapkan inovasi tersebut, saya melihat antusias siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Siswa menjadi lebih aktif, lebih berani mengungkapkan pendapat dalam bahasa Indonesia, dan lebih lancar berbicara berbahasa Indonesia. Terima kasih Bu Ayu telah menginspirasi kami dengan inovasi praktik baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapura SPDI, Kepala Min 14 Aceh Timur, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu yang telah menghadirkan perubahan-perubahan positif di Min 14 Aceh Timur, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Semenjak bertugas di Min 14 Aceh Timur, Ibu Sri Rahayu banyak memberi ide-ide kreatif dan inovatif untuk perubahan madrasah yang lebih baik. Beliau aktif pada kegiatan internal madrasah maupun organisasi di luar madrasah. Salah satu pencapaiannya yaitu mampu mengajak siswa serta guru dalam mengembangkan gerakan literasi madrasah dalam bentuk karya tulis buku antologi. Saya sebagai kepala madrasah mendukung penuh Bu Sri Rahayu dalam mengikuti anugerah Ketika Madrasah. Semangat dan sukses selalu. Semoga terpilih sebagai salah satu finalis yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min 14 Aceh Timur. Salam